Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal khairun rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia. Terlebih nikmatul iman wal Islam yang masih kita nikmati dan terpatri di dalam jiwa-jiwa kita semua. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan tentunya kita kal ummah min Rasulillah yang tetap insyaallah istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di kajian ilmu di bulan suci Ramadan di hari yang ke-12, di mana pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji terkait tentang sarana-sarana mendekatkan diri kepada Allah dan meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita sangat dan pastinya berharap betul akan cinta Allah untuk diri kita. Walaupun Allah dalam firman di dalam Al-Quran, ketika engkau berdoa kepadaku, maka aku akan sangat dekat kepadamu. Allah sangat mencintai para hambanya, tapi kita mesti berjuang untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentunya mendekatkan diri kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu fil harbi wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ila mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ila bitawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani li'u'tiyannahu wa la in ista'adhani li'u'idhannahu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan mengumumkan peperangan kepadanya. Tidak ada hal yang lebih aku sukai jika hambaku mendekatkan diri kepadaku, kecuali dengan amalan-amalan wajib. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, kecuali aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, matanya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk bertindak, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa ketika hamba kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah dengan amalan-amalan wajib.
Jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lakukanlah amalan-amalan wajib. Salat, puasa fi syahril Ramadan, ini tidak boleh kita tinggalkan. Ini mesti kita pegang benar-benar, kita jaga benar-benar, dan kita tunaikan. Jangan sampai dalam kehidupan kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Karena ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib tanpa ada udzur syar'i, maka itu tidak dibenarkan oleh agama. Walaupun ada udzur syar'i, wajib kita untuk mengqadha atau menggantinya. Ketika kita terlupa atau tertinggal waktu sholat, saat kita terbangun, lakukanlah sholat tersebut. Walaupun waktunya bukan lagi pada saat waktu sholat yang kita tertidur di dalamnya. Ketika kita meninggalkan puasa Ramadan karena ada udzur syar'i seperti sakit atau musafir, maka gantilah ibadah shaum Ramadan itu di luar bulan suci Ramadan. Ini sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah dengan amalan-amalan wajib. Ketika kita berupaya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Allah akan menjadikan pendengaran kita yang kita gunakan untuk mendengar itu untuk bisa digunakan mendengarkan hal-hal yang baik. Artinya apa? Allah akan menuntun kita untuk senantiasa mendengar hal-hal yang konstruktif, hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Dan Allah akan menjauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang destruktif, yang tidak bermanfaat, seperti ghibah, berita hoaks, ataupun berita-berita sumir yang lainnya, yang tentunya itu amat sangat tidak bermanfaat bagi kita. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita hindari telinga kita mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita perbanyak telinga kita mendengar kajian-kajian ilmu. Mari kita perbanyak telinga kita mendengar muratal-muratal Al-Quran. Dan Allah pun akan menjadikan mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang menjadikan itu pahala bagi diri kita. Allah akan tuntun mata kita untuk menjauhi hal-hal atau objek yang tidak bermanfaat dan bahkan menimbulkan dosa bagi diri kita. Perbanyaklah mata kita untuk menatap Al-Quran. Perbanyaklah mata kita untuk menatap karunia-karunia Allah, di mana ketika kita melakukan hal tersebut, maka akan muncul rasa syukur dan rasa takjub akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan menuntun kaki kita, kaki yang kita gunakan untuk melangkah. Allah akan tuntun kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang sangat baik. Apa tempat yang sangat baik di muka bumi ini? Tidak ada dan tidak lain, yaitu masjid. Ketika Allah mencintai kita karena kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan menuntun, meringankan langkah kaki kita untuk senantiasa pergi ke masjid. Ingat, terlebih bagi seorang muslim melaksanakan ibadah-ibadah fardu, sholat diutamakan adalah di masjid. Tegakkanlah sholat berjamaah. Masjid adalah rumah-rumah Allah. Masjid adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Ringankanlah langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, untuk tegakkan sholat berjamaah. Kemudian ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan Allah mencintai kita, maka Allah akan menuntun tangan kita yang kita biasa gunakan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dengan menuntun apa? Meringankan tangan kita untuk gemar berbuat baik, untuk gemar menolong kepada sesama. Terlebih di bulan suci yang penuh keberkahan ini, ringankanlah tangan kita untuk membantu kepada sesama. Apa yang kita miliki, berbagilah kepada sesama.
Inilah kandungan dari hadis Nabi terkait bagaimana sarana-sarana kita untuk meraih kecintaan Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan wajib. Ketika Allah mencintai kita karena kita mendekatkan diri kepadanya, maka Allah akan menuntun apa? Menuntun pendengaran kita untuk senantiasa bisa mendengar hal-hal yang baik, dan Allah akan menuntun mata kita untuk melihat hal-hal yang sangat bermanfaat, dan Allah akan menuntun kaki kita untuk diringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah, yaitu masjid, dan Allah akan menuntun tangan kita untuk diringankan membantu kepada sesama. Mudah-mudahan kita sebagai muslim bisa senantiasa berlomba-lomba untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jika ada hal yang kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.